An-Nur dalam dalam surat An-Nur yang ke-35 ayat ke-5. Kita bacakan, nanti kita sampaikan berupa tafsirnya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu adalah Allah, nurus samawati wal ardh. Adalah Allah memberi nur cahaya bagi langit dan bumi. Mathalul nurihi, permisalan cahayanya Allah, kamishkat, sebagaimana tempat kamishkat itu tempat yang tidak tembus cahaya, tempat lentera. Bapak kalau bayangkan dari kapal ini ada lampu atau ruang lampu ini istilahnya berlight ya, yang lampunya masukkan ke tempatnya itu. Fitting lampu terus tempatnya tidak tembus cahayanya. Cahaya begitu masuk itu tak keluar, benar-benar menyala dengan sangat terang itu kebaranya. Kalau misalnya cahayanya Allah kami syahid seperti tempat lentera atau lubang tempat yang tidak tembus cahaya. Fiha misbah, yang di dalamnya ada misbah, lampu ya, yang besar dan menyala. Al-misbah, lampu itu fi zujajah, di dalam kaca yang kuning. Ini bahasa tinggi yang ngomong. Az-zujajah itu, kaca itu ka'annaha kaukabun, itu saking bercahayanya seperti kaukab bintang-bintang. Duriyun, yang menyala terang sekali, maka memang seperti mutiara. Yuqatu, yang dinyalakan min syajaratin mubarakatin, dari pohon yang mubarakah, pohon yang penuh berkah. Pohon apa itu? Zaitun ya. Ada pohon yang penuh berkah, pohon zaitun. Maka minyak zaitun ini minyak yang diberkahi. Zaituna la syarqiyatin wa la gharbiyatin, yang pohon zaitun itu tumbuh di sebuah tempat. La syarqiyatin wa la gharbiyah, ini dalam keterangan tafsirnya, tempat itu adalah tempat yang senantiasa tersinari matahari, baik di pagi harinya ketika matahari terbit dari timur atau di sore harinya ketika menjelang di arah barat. Itu sepanjang hari itu pohon itu terkena cahaya. Jadi ini membuat pohon yang bagus itu pohon yang sepanjang hari terkena cahaya matahari. Itu bagus ya. Termasuk buah zaitun yang paling bagus itu Allah sampaikan itu yang sepanjang hari terkena sinar. Dari pagi matahari terbit sampai tenggelam sinarnya terus mengenai pohon itu. Jadi intinya menggambarkan puncak cahaya sampai orangnya seperti itu. Yang kedua zaituha, yang hampir zaituha yudiu ya, tadi minyaknya itu yudiu akan menerangi walau lam tamsas, walaupun tidak ada api yang menyalakannya, membakarnya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yang didahului mayyasha, Allah memberi petunjuk kepada nur cahayanya mayyasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa yadribu Allahul amsal linnas, demikianlah Allah membuat amsal apa? Perumpamaan linnas bagi manusia. Wallahu, dan ada Allah bi kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alimun, itu akan mengetahui. Nah, ini perumpamaan ya. Jadi perumpamaan hidayah itu seperti lampu yang sangat cahaya, sangat terang dan tadi itu hidayah maksudnya. Dalam tafsir Mufassir di sini Mufassir menegaskan apa maksudnya Allah nurus samawati wal ardh, yaitu
yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun hamba Allah yang dikehendaki akan jadi orang baik, akan baik itu pertama Allah pahamkan dia ilmu agama. Jadi bukannya itu petunjuk pertanda Allah ingin mengubah seseorang diberi apa? Ilmu. Nah, yang kedua, taufik, hidayah taufik. Hidayah taufik itu orang setelah mengerti ilmunya, dia kemudian berusaha mengamalkan. Dan kemauannya, karena kemauan inilah yang membuat Allah memberi dia petunjuk hidayah. Nah, dari ini mutlak dari Allah SWT. Misal Bapak Ibu nanti di sini ada beberapa keutamaan hadis tentang sholat yang masyhur ya. Sholatul jamaah tadi, sholat berjamaah afdhalu, lebih utama di 27 derajat min sholatil fardhi, lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Sudah banyak yang dengar di sini? Sudah? Apakah yang dengar sholatnya mesti di masjid? Berarti ada orang yang dapat hidayah saja satu, mengerti ilmunya, berarti dapat hidayah ilmu. Tapi tidak mendapatkan taufik, karena taufik itu kemudahan mengamalkan ilmunya. Jadi tadi nggak dulu ketika kita kasih doanya gimana? Berikanlah kami taufik dan hidayah. Ada nggak doanya? Di ST, di DPG ya, kita jembatan bukan? Dibedakan, taufik itu puncak dari anugerah Allah SWT. Apa itu? Kemampuan beramal. Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilul jannata wa yub'idni minha. Ya Rasulullah, beritahu aku amalan yang akan memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Pertanyaan ini katakan di lafaz sa'al tentang abdin. Kamu pertanyaan kamu ini berat. Jadi jalan ke surga itu sangat susah. Tapi Nabi ngasih tahu, walakin yasirun ala man yassarallahu alaihi. Tapi itu amat mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Berarti kalau Bapak Ibu bisa beramal soleh, itu bukan hebatnya kita, tapi karena kemudahan dari Allah. Maka besok dalam diskusi itu mau menyampaikan kejadiannya. Ya, besok ketika catatan kita dibagi, isinya bagus semua, Allah ingatkan, faliyahmadillah, pujilah Allah. Ya, karena semua kemudahan itu dari Allah SWT. Ini tentang hidayah. Jadi hidayah itu puncaknya adalah taufik, diberi kemudahan Allah mengamalkan apa yang kita inginkan. Jadi pertama ya, jadi Allah memberi hidayah kepada penduduk langit dan bumi. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Allahu mazhatullihi, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah pemberi nur cahaya bagi penduduk langit dan bumi. Ya. Ayat maksudnya al-mu'min alladhi ja'ala Allahu al-iman wal Qur'an fi sadrihi. Ketika orang mendapatkan dalam hatinya itu dua hal, al-iman wal Qur'an. Jadi bedanya iman dan Al-Quran itu kalau dikatakan oleh sahabat Jundub bin Junadah, ini bedanya kita dan sahabat. Kita dan sahabat bedanya di sini. Jundub bin Abdillah, dari Jundub bin Abdillah. Kalau dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityan hasanah. Dulu kami anak muda. Kalau Islam itu usianya jadi 4, ya. 1, 6, berarti 0 sampai balik anak. Kemudian pemuda itu mulai balik sampai
61 itu kalau Qayyim Al-Jauziyah ini disebut Syekhul Kham. Nah, itu usia tua, 50 sampai 70. Karena 70 ke atas dari bahas karena dalilnya adalah umur umatnya Nabi normalnya 60 sampai 70. Ya. Ini berarti memilih banyak dewasa dan muda. Muda. Maka Nabi itu diceritakan oleh sahabat itu gini. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Sibyan. Sibyan ini ada yang mengatakan remaja yang menuju muda. Nah, ini berarti anak-anak apa ini SMP itu begini ya. Fata'allam al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Kami dulu diajari Nabi iman dulu sebelum diajari Al-Quran. Ya, apa bedanya iman dan Al-Quran? Ini jelaskan oleh beliau. Ya. Falamma tatkala datang husnul Quran fasdanna bihi iman. Maka ketika setiap ayat Al-Quran turun bertambahlah iman kami. Itu bedanya. Kemudian beliau mengatakan wa antumul yaum, dan kalian hari ini, kalian itu siapa? Kalian. Kalau sahabat itu muridnya Nabi, ya, kemudian sahabat jadi gurunya siapa? Tabi'in. Jadi tabi'in itu nggak pernah ketemu Nabi. Nah ini yang kita juga begini. Dulu cara Nabi mengajari kami bukan diajari Quran, tapi diajari iman. Apa itu iman? Iman itu penjelasan dari Al-Quran sebenarnya. Misalnya begini tentang iman. Iman itu yang saya disebut iman kepada Allah dan hari akhirat, surga dan neraka. Itu tema utama pendidikan Nabi untuk anak. Dewa. Ini yang sudah mulai hilang kan dari kita, kakek-kakek. Ada nggak bapak-bapak yang orang tua yang suka berkisah sebelum tidur? Dongeng. Yang suka dongeng sebelum tidur. Penting gak sih dongeng sebelum tidur itu? Kalau dongeng gak penting Pak, karena dongeng itu gak ada sumbernya. Nah yang penting apa itu? Kisah. Bapak Ibu harus tahu Al-Quran itu 30 juz. Peneliti menyebutkan dari Al-Quran, dari para tafsir yang menyebutkan sepertiganya kisah. Berarti 10 juz kisah itu. Ada surat namanya Al-Qasas, artinya apa? Kisah-kisah. Al-Anbiya, kisah para nabi. Bahkan semua juz di Mekah itu hampir isinya adalah kisah. Yang paling lengkap tentu surat Yusuf dari awal sampai akhir berkisah tentang Yusuf, mulai kecil mimpi, dibuang ke sumur, dijadikan budak, di penjara, jadi penguasa, ketemu dengan saudaranya kembali, umur dengan bapaknya. Itu kisah paling lengkap. Dan ternyata Rasulullah itu banyak belajar dari kisah. Dan tentu Allah menghendaki kita juga suka dengan kisah. Dan pendidikan terbaik adalah kisah ternyata. Kenapa kisah itu? Dan Nabi itu sering banget setiap sesuatu selalu berkisah dulu. Misalnya ini, orang beda nggak apa yang dikisahkan Nabi setiap habis subuh? Habis subuh ini Nabi menghadap ke jamaah, ya. Beliau paling sering menceritakan tentang sapi yang bisa berbicara. Seperti bisa berbicara. Nah, sesuatu ini nanti sering mengulang kisah ini, tapi bersyukur itu di depan sahabatnya. Ya. Jadi sapi itu ceritanya dipukuli terus oleh tuannya, dan dia bicara. Ya, Mali
lilhas untuk membaca kata sapi itu. Nah, Nabi ngasih tolong kisah itu juga ke sahabat bertanya, apa orang tantangan ya Rasulullah? Sapi bisa ngomong ya Rasulullah? Iya, aku percaya dan Abu Bakar percaya. Jadi Nabi yang tidak menyampaikan intinya apa? Kisah itu akan membuat orang bertanya terus. Maka sahabat bertanya, apa maksud kisah ya Rasulullah? Allah menghendaki kita berpikir segala sesuatu diciptakan sesuai dengan fungsinya. Kalau sapi diciptakan untuk membaca, bukan untuk mengatur beban. Dan manusia diciptakan untuk apa? Manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugas utamanya. Tugas yang lainnya bekerja mencari Allah, ya, amar ma'ruf nahi munkar, yang ilmu mengajar, ya, yang punya anak mendidik. Ini tugas Allah. Intinya satu sebenarnya tugas utamanya adalah beribadah. Nah, satu itu tugas pokoknya membaca, ngantuk, kemudian buat itu depan itu tugas hamba. Itu contoh nanti bahkan Islam pun itu selalu dikaitkan dengan hikmah. Tentang kisah di sini, nah ini yang disebut oleh para ulama tentang keajaiban kisah, di mana kisah itu adalah nasihat tanpa menggurui. Orang itu senang dinasihati. Jadi sahabat itu menunggu kalau Nabi itu cerita waktu itu, karena cerita itu yang membuat mereka terhibur. Dan kisah-kisah baik, kisah-kisah teman-teman sebelum Rasulullah SAW. Kembali ke tadi, jadi yang kedua tadi yang pertama tentang hidayah, itu tentang iman dan Quran. Apa bedanya kita dengan sahabat? Karena sahabat tadi kami diajari iman, ya, tentang surga, tentang neraka. Maka setiap ada ayat yang turun bicara tentang surga, kami sangat kompak ini. Semangat untuk mengejar surga itu. Ya. Maka banyak kisah-kisah di sini. Misalnya ada seorang bapak sama anaknya berebut jatah ikut perang bersama Nabi dalam perang Uhud. Dengan yang mengizinkan satu keluarga yang berangkat milih anaknya atau bapaknya. Di sini tokohnya Haitsamah ini punya bapak. Ya, berarti dia sudah kemarin itu bapaknya juga sudah nanti ya dewasa ya, tapi mungkin lupa. Jadi bisa berapa dewasa? 50 sampai 60 ya. Akhirnya anaknya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau bapak nanti ingin bergabung, mohon ditolak. Bapak yang dimaksud saya berangkat. Bapaknya tidak ngerti, anaknya menghadap Nabi. Bapaknya menghadap Nabi. Ya Rasulullah, kalau anak saya ingin mendaftar, mohon ditolak. Biar saya berangkat dari keluarga saya. Wah, Rasulullah Nabi untuk panggil keduanya untuk kalah salah satunya. Anaknya dikandani, jadi kamu mau kalah sama bapak, gitu ya. Anaknya jawab, laulal jannah, ya, Pak, andaikan bukan urusan surga, saya kalah sama bapak. Ini urusannya surga, saya tidak mau kalah. Sampai Rasulullah sebelumnya melihat apa namanya semangatnya bapak karena kebutuhan surga itu. Contoh, ada kisah lain sama di Bandung itu karena mengizin keluarga. Ini Amr bin Jamuh, dia anaknya 3, anaknya semua hebat-hebat. Amr bin Jamuh ini laki yang cacat kakinya. Ya, apa namanya kawan lahir ya, cacat kakinya, pincang gitu. Anaknya juga ngomong, ya Rasulullah, ayah kalau datang kamu jangan diizinkan. Anaknya juga tidak ngerti ternyata ayahnya datang. Ya, sampai Rasulullah izinkan ayahnya, ya Rasulullah, apakah tidak boleh saya berniat dengan
Ngimpi aja nggak bisa. Ngimpi aja nggak bisa, gitu kan susah. Itu salah satunya karena kita jarang terpikirkan tentang surga. Jadi kan, sahabat itu biasa kalau itu mimpi cerita, ada doa seminggu semua saya pernah ya. Kalau kita sebenarnya dua akar itu satu kakak itu, bahkan itu akar gitu ya. Yang satu mati syahid, yang satu mati sakit. Harusnya kan yang masuk surga dulu yang mana? Yang mati syahid kan? Yang sakit duluan gitu. Tapi tanya, itu jarak kematiannya berapa tahun? Setahun. Nah kok heran? Setahun karena nonton. Bukankah di Ramadan ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan? Malah mesti heran. Sungguh bedanya yang satu Ramadan satu beda orang dengan derajat yang sangat jauh sekali. Dan jangan remehkan soal usia itu. Kalau panjang umur menurunkan apa? Kalau lebih baik bagi amal-amalnya. Contohnya mimpi. Usman juga sama. Usman itu mimpi. Pada hari Senin atau Kamis itu tidurnya mimpi berbuka di surga bersama Nabi. Itu firasat. Saya nampaknya akan dibunuh hari ini dari belakang bola dan maaf sore itu beliau dibunuh. Dan mimpi itu artinya adalah artinya kamu Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ada mimpi Rasulullah. Jadi kalau begitu mendengar kalimat neraka, sahabat-sahabat ini mereka adalah orang-orang yang paling takut terhadap neraka. Bahkan surga itu membuat sebagian sahabat itu kayak kehilangan akal sehat gitu ya. Di sini ada Abu Darda. Dalam cerita katanya Abu Darda ini orang yang Masya Allah, ini orang kaya dari bumi Madinah, namanya Ansor ya. Dia hanya kepingin ada sengketa sama orang, yang satu punya pohon kurma, yang satu tanah mau dibangun berdekatan dan minta agar pohonnya ditebang saja. Mau tapi ngasih motivasi, Bapak kalau ini mau dibelakang, Allah akan ganti dengan satu pohon kurma di surga. Itu perumpamaan nggak mungkin dapat perumpamaan orangnya nggak masuk, karena kamu pasti masuk surga kalau mau melakukan pohon kurma itu sekarang. Orang itu nggak tahu. Sampai sahabat yang mendengar itu menyayangkan, kemudian bisa sampai ke Abu Darda. Abu Darda pulang waktu tadi nggak ketik, tidak langsung begitu dengar itu ngomong-ngomong dari Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah janji pohon di surga itu masih berlaku? Iya. Gimana caranya? Ya kamu tembus yang punya pohon itu. Kemarin Jobi nggak mau soalnya. Langsung, Tuhan mau nggak pohon jenengan yang satu ini tak tukar dengan sebidang tanah isinya ratusan kurma? Kira-kira mau nggak? Langsung mau kan? Langsung mau. Begitu mau kebunnya Abu Darda itu pindah arah orang itu pohon itu tetap karena itu apa namanya menghalangi lahan sebelah yang di bawahnya. Orang-orang munafik bodoh ya, bodoh sekali Abu Darda. Ya, ratusan pohon rumah itu dengan satu pohon. Tapi orang beriman termasuk istrinya Abu Darda begitu itu kan sudah panen Pak, dipanggil istri anak-anak itu keluar kalian dari kebun, ini bukan milik kita lagi. Ini milik siapa? Suami itu ini milik fulan
Wa antumul yawm, dan kalian hari ini kata judul tadi ngomong sama tabiin. Tabiin sama kita bagus banget kualitasnya. Tabiin sama kita ya ngomong sama tabiin begini judulnya, dan kalian hari ini ya sudah mendapatkan Al-Quran penuh, sementara imannya belum terbangun. Maka setiap ada ayat-ayat yang menceritakan tentang surga tidak terbuka, dan setiap ada ayat yang menceritakan neraka kalian tidak. Itu ngomong dengan Nabi ini Pak, apalagi dari ngomong dengan kita. Enggak, jauh banget ini. Begitulah generasi hari ini. Setiap turun ayat maka tidak samina wa ta'na, tapi samina apa? Samina. Kami tahu, kami istiqomah dulu sekarang ya. Sudah tahu apa? Pekerjaan di negara ini pekerjaan yang tidak boleh dalam Islam. Apa namanya? Rasulullah itu dijelaskan kalau dalilnya, ulamanya itu masih ada orang-orang itu kan istihad, barangkali dalam akhir seperti itu. Contoh, tadi kalau bahwa iman itu tidak segala sesuatu terus akan mencari salahnya. Itu bedanya generasi yang memiliki iman yang dulu dengan generasi yang dapat ayatnya dulu. Kita ini dapat ayat imannya belum tumbuh. Makanya semua rasa kebanggaan. Alal-alal ini bagian dari Allah SWT ingin membersihkan diri seseorang agar tidak terpotong tidak menjadi kebanggaan dari Allah SWT. Ini terkait dengan begini, ya, iman dan kebanggaan. Allah yang beriman dan Allah yang memperhatikan Al-Quran. Iman ini luar biasa kalau kita bicara tentang ulama berbeda ulama. Sebaliknya kita ditafsir dari mana saja. Kalau ulama yang ini tentang Makkiyah Madaniyah, kita ditafsir dari mana ulama ini berarti sesuai dengan turunnya surat. Kenapa? Karena itu akan tahu teks dan konteksnya seperti apa. Jadi bicara tentang siapa, di mana, itu tahu kalau dan kalau itu sesuai dengan kejadian dan kejadian yang memiliki. Bahkan bahwa iman itu yang paling lama, surat Makkiyah itu 13 tahun. Nah, isinya ya iman saja, surga, neraka, umat terdahulu, kehidupan selama kematian itu paling penting. Ada kehidupan juga, nanti isinya syariat, dan syariat itu adalah semua puasa, ibadah, sholat saja yang dilakukan, tapi kan menjelang hijrah. Dan pas berjalan hijrah, itu adalah sholat. Yang lainnya puasa Ramadan berbeda, haji, umroh, zakat berbeda, jihad berbeda, halal berbeda. Bapak Ibu tahu tak ayat yang terakhir turun tentang apa? Larangan. Yang hari ini banyak yang suka larangan itu. Riba itu turun paling akhir dari larangan Rasulullah. Kompor itu berbeda, berbeda. Tadi saya dibahas di Yasalunaka anil khamri maisir judi, sama kan berjudi. Nanyakan sama sahabat, dan semua sebenarnya judi sama berjudi itu berbeda. Sini dibalik sebut Nabi Muhammad SAW. Jawab saja.
Itu pertanyaan langsung ke Rasulullah. Karena dulu termasuk yang pribadi paling terkenal itu pribadi Fatul sama Nasihat. Fatul itu kita perlukan. Jadi ada barang komunitas kita, ada gandum, kurma, kita beras masih ada. Jadi beras itu ada beras kalau ini ada 20.000 beras Pak, misalnya ya Pak, harga 10.000 berapa ya? Boleh nggak? Kalau jualnya seperti itu, kita cetak boleh nggak? Nggak boleh. Ini Pak, meskipun harganya pas sebenarnya, ini sudah 20.000, ini sudah 10.000, ada 20.000. Kalau mau beli kan, bukan dulu caranya. Kamu jual, kalau jual ini udah 20.000, udah beli cetak, ini boleh. Nampaknya cuma dan istilahnya saja, tapi kita terima emas dengan emas, ya boleh. Kurma kayak mana? Ajwa ya, ajwa. Ini kan kurma sukari ya. Yang sukari semuanya ya Pak. Udah enak. Kurma sukari yang harga segitu berapa? 7 juta. Ya ini ya, mungkin sukari itu juga dengan kurma Mesir yang murah ya, sekitar 30.000 misalnya. Boleh nggak sekilo sukari kita dengan 2 kilo Mesir? Boleh nggak? Karena ini komoditas kita harus bisa dibisnis sama bersama itu harus cash deal yang sama dan harus sama bersama yang sama. Jadi sekilo sukari, sekilo Mesir, sekilo ajwa, sekilo sukari nggak boleh. Ajwa ada 2 kilo sukari nggak boleh. Itu dirimakan kenapa? Karena ini potensi ada beda takaran, beda harga. Jadi harus sama. Itu contoh. Jadi yang ada pada itu kalian karena ini contoh yang pertama. Hari ini kita tidak satu banyak nasihat. Apa nasihat? Yang nasi nasihat itu tertunda ini telah yang kenapa? Pinalti, pinalti ini disebut nasihat dan itu juga ini soal fikih Pak. Nanti kita untuk pembahasan tentang fikih jual beli. Maka dulu apa nanti tidak ditolak atau ditolak itu ketat. Sebenarnya betul kita sama Uskuman sama ahli di jalan itu dites. Hanya sebutkan syarat jual beli. Alasan jual beli ada satu, ada barang, ada penjualnya, ada pembelinya, ada barang. Boleh nggak punya barang jualan? Ini ya, di foto cekrek gitu ya. Sedia, harga 10.000, PO, nggak tahu ini barang siapa, main foto aja dijual gitu. Nah, orang beli baru dia cari barangnya. Boleh Pak, dalam Islam itu. Tapi setelah berkata tapi simpan desa tidak jangan jual barang yang telah milikmu. Terus jual gimana? Satu, kamu bisa agen itu, agen harus kasih agen kan. Dua, atau kita pernah punya barangnya, kemudian kita jelas barangnya punya barang itu kita habis. Atau yang paling ramah cara ketiga kita hanya jualan
rupiah, tapi dia bisa nggak mengadakan? Bisa. Bapak transaksi atau operasi untuk beli sepeda motor. Ya. Datang gadget nggak apa-apa. Ya, fotonya apa itu ya? Misalnya Vario 150, cashnya 2 juta lebih. Warnanya sudah ngomong, baik Pak, kami sampaikan sesuai dengan spek yang dari kami ini. Akhirnya lembaga keuangan saya bilang, boleh dapat saja satu pihak yang ini tidak boleh berbalas sendiri ke pihak pemilik motor. Sehingga tidak boleh ini konsumennya lagi dikasih uang, ini Pak, 25 juta, tak itu 3 tahun ya, berarti kami dapat untung 5 juta, jadi 30 juta. Terus dengan saya BB diberi oleh BB yang ngomong, tidak boleh, akan menjadi uang. Yang boleh lembaga itu berikan kata yang kesel saja dipanggil. Ketika dipanggil barang itu tidak boleh wajib dibeli. Karena ini masih milik lembaga keuangan tadi. Misalnya nggak jadi, nggak boleh paksa. Berusaha apa nggak jadi? Apa? Saya berubah pikiran ini dari atasnya lembaga keuangan. Karena dia memiliki barang itu. Nah, secara kewajiban masih dibeli. Termasuk yang kehilangan syarat sehingga nggak boleh harus seperti itu. Itu sama saja nggak punya barang itu jualan barang. Dan banyak Pak soal sini mau nanti harus dipenuhi. Karena terkait dengan amalan itu belum terus. Ini tentang tadi iman dan Quran. Ada beberapa yang sebetulnya bahwa sahabat itu berbicara misalnya berarti sudah intahainan. Kami berhenti. Maka sudah yang punya banyak uang sudah kami transaksi, walaupun berusaha untuk kamu yang berhak kamu ambil hanya pokok uangmu. Setelah itu riba diharamkan oleh Allah dan itu paling akhir dari alam berperang itu syariat. Mana yang beragam baik itu contoh yang Allah terkait dengan nur sama wal-wal'at masalahnya kalau sudah terjadi setelah intinya adalah ada beberapa hal tadi ya, bahwa Allah Tuhan yang memberi hidayah. Dan yang kedua tentang iman dan Quran. Ini yang terbaik adalah mempelajari iman dulu, iman kepada Allah, hari akhirat, surga neraka, setelah kematian dan berbahagia. Kemudian ketika itu Al-Quran, kita sudah beriman yang menjadikan kita lebih semangat dan ada janji surga itu semangat belajar dengan iman. Kita takut kepada Allah SWT juga karena iman. Ya. Jadi disebutkan oleh judul berbeda generasi sahabat. Begitulah cara melakukan iman. Dan yang contoh sebenarnya saya tapi melihat bulan purnama mudah ini kumpul-kumpul malam tanggal 15 kan purnama. Nanti hanya memandangkan ya. Innahu setelah orang batu kalian itu ada lebaran. Besok kalian di surga akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama. Soal iman Pak, karena kalau seiman terkait dengan surga itu adalah akan melihat wajah Allah. Harus membayangkan dulu wajahnya siapa, karena itu ada yang dipikir, tapi itu wajah diimani. Apa kesimpulan kisah nanti? Nanti bicara bulan, tapi bicara Allah.
adalah kehebatan pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, belum tuntas ya nanti ini pengantarnya ayat 35 ini untuk bicara ayat 36. Nanti disebut siapa sih pedagang yang paling bisnis yang istimewa itu, Allah sebutkan ciri-cirinya dan tempat terbaik manakah yang Allah ridhoi di muka bumi ini, dibahas tentang utamaan masjid, cara meraih cahaya dan lain sebagainya. Baik, insyaallah disambung pada pokok yang akan datang. Barakallahu fikum, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.